Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak pagi ini kita merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan kami juga senantiasa butuh tuntunan-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan siapkan Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Siapanya? Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan memelihara hidupmu. Ya, manusia tidak lepas dari khawatir. Setiap manusia yang hidup pasti pernah mengalami khawatir. Nah, tetapi yang kita mesti sadari dan harus berhati-hati adalah bahwa kekhawatiran menunjukkan kurangnya iman. Orang yang kurang percaya, dia cenderung khawatir, takut. Ya, kita tahu salah satu contoh adalah ketika Yesus dan murid-muridnya di atas perahu ada badai. Ketika badai itulah mereka membangunkan Yesus dan Yesus berkata apa? Ya, mengapa kamu begitu takut, hai kamu yang kurang percaya? Ya, jadi orang yang khawatir, orang yang takut cenderung kurang percaya. Kalau kita khawatir karena keadaan kita, berarti dipertanyakan loh iman kita. Nah, karena itu serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Loh, kalau orang sudah menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan, seharusnya tidak khawatir lagi. Tetapi, walaupun begitu, seringkali kita berkata bahwa aku sudah serahkan khawatirku, tapi masih khawatir juga. Itu artinya, khawatir yang kau serahkan masih kau pegang, belum dilepas. Lepaskan, biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Coba lihat Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kekhawatiran tidak merubah apa-apa, tidak menambah atau tidak mengurangi keadaan kita. Ya, dikatakan kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Artinya apa? Tidak ada baiknya. Kekhawatiran kita cenderung justru sebaliknya, itu berdampak kurang baik bagi hidup kita, terlebih iman kita. Karena itu kalau engkau saat ini mengalami kekhawatiran, saat ini mungkin saudara sedang mengalami ketakutan, khawatir akan apa yang akan terjadi, khawatir akan masa depan, khawatir akan perekonomian, khawatir akan pekerjaan, khawatir ini itu banyak sekali. Wah, ada pandemi, khawatir juga. Nah, kekhawatiran ini yang justru harus kita waspadai. Jangan sampai itu menguasai pikiran dan hati kita. Serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita pasti terpelihara, tercukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tidak ada alasan sebetulnya khawatir lagi kan? Tetapi kalau masih khawatir juga, datang kepada Tuhan, jujurlah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau serahkan khawatirku seperti yang dikatakan oleh firman-Mu. Nyatakan aja dengan terus terang. Aku kok masih khawatir, jujurlah kepada Tuhan dan mintalah damai sejahtera Tuhan yang akan menenangkan hidup kita. Amin. Ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan serahkan juga seluruh hidupmu supaya Tuhan yang akan pelihara kita. Coba lihat Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, sudah seharusnya nggak khawatir lagi, tetapi percaya. Nah ini ya, lawan khawatir kalau saya boleh artikan di sini, percaya. Orang yang percaya tidak akan khawatir lagi ya.
percaya kepadanya. Sebab Tuhan akan bertindak. Mungkin ada bagian kita yang diambil orang. Mungkin ada sesuatu milik kita yang diambil orang. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ia akan bertindak, Dia akan memunculkan kebenaranmu. Dan juga akan menyatakan hakmu. Apa yang menjadi bagianmu akan kembali kepadamu. Jadi dalam penyertaan, dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita dijamin Tuhan. Ya, tidak mudah memang, karena yang namanya manusia tetap saja khawatir itu akan datang di saat-saat yang tak terduga. Tetapi ketika engkau menyadari, kok aku khawatir ya? Ya, ketika engkau menyadari, datanglah kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan dan serahkanlah itu semua kepada Tuhan dan minta damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan akan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Ya, damai sejahtera Tuhan ini yang akan memelihara hidup kita. Damai sejahtera Tuhan ini yang akan menguasai pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tenang menghadapi segala sesuatu. Ya, jadi hati-hati, karena seringkali yang dikhawatirkan orang itu yang terjadi. Ya, karena Tuhan Yesus pernah berkata, jadilah menurut imanmu, jadilah menurut apa yang kau percayai. Jadi kalau kita khawatir berarti kita mempercayai. Dan seringkali yang kita percayai, orang yang khawatir itu mempercayai yang negatif pasti. Wah, engkau kok gitu kan. Jadi artinya pikirannya selalu negatif. Tidak mungkin memikirkan positif. Karena itu sekali lagi, ya, kekhawatiran bisa merongrong iman kita. Kekhawatiran bisa meruntuhkan iman kita. Karena itu jangan biarkan kita dikuasai kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dan ingat, Dia akan memelihara hidup kita. Bahkan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita. Tuhan akan bertindak menolong kita. Ya, percayalah kepadanya sehingga engkau akan tenang dan tidak khawatir lagi. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi apapun pergumulanmu, seberat apapun hal-hal yang ada di hadapanmu, mungkin saja kita dihinggapi kekhawatiran, ketakutan. Datanglah kepadanya, mintalah kekuatan Tuhan, mintalah damai sejahtera Tuhan, dan serahkan khawatirmu kepadanya. Dia akan memelihara, bahkan Dia akan bertindak menolong setiap kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mengerti akan hidup kami. Bahkan Tuhan, kami percaya ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Engkau pelihara hidup kami. Bahkan Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau akan memunculkan kebenaran kami seperti terang dan hak kami seperti siang. Yang artinya Tuhan berperkara, Tuhan pasti menolong kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami dikuasai, dibelenggu oleh kekhawatiran lagi. Dan biarlah ketika kekhawatiran datang, kami lebih lagi Tuhan percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinanmu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.